warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Dan ketemu lagi di Jumat siang ini. Nanti sekarang kita membahas belajarnya tentang fisika lagi ya. Nah, fisika untuk pertemuan hari ini gerak lurus. Enggak, itu pembagiannya. Pengertian gerak lurus dulu. Kan di fisika tuh ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, ya kan? Nah, yang gerak lurus itu apa maksudnya? Apa yang membedakan antara gerak lurus, gerak melingkar dengan gerak parabola? Kalau gerak lurus mah lurus. Nah, ya benar. Berarti apa maksudnya? Bentuk lintasannya. Kalau gerak lurus berarti gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, itu yang namanya gerak lurus ya. Kalau gerak melingkar berarti gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Kalau gerak parabola, gerak yang lintasannya berupa setengah lingkaran atau parabola. Oke, gerak lurus itu bisa dibagi atas dua. Yang pertama namanya adalah GLB. Atau apa? Gerak lurus baturan. Oke. Apa ciri-ciri dari GLB? Ada yang tahu? Apanya nol? Berat. Bukan konstanta yang nol kan? Sebelumnya dulu, kecepatannya gimana? Kecepatannya gimana kalau GLB? Tetap atau konstan gitu ya. Nah, nanti ciri-cirinya yang pertama adalah kecepatan atau V-nya itu tidak berubah atau konstan gitu ya. Maka kalau kecepatan atau V-nya konstan sehingga menyebabkan A itu adalah 0. Percepatannya itu adalah 0. Ya, benar. Dah, oke. Sekarang kalau GLB itu rumusnya cuma satu. Apa rumusnya yang satu itu? Ada yang tahu? S sama dengan V kali T. Apa? Yuk. S sama dengan V kali T. Oke, benar. Atau bisa juga Jokowi. Nah, Jokowi tahu nggak? J sama dengan K dikali W. Nah, dengan J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu, gitu ya. Jokowi, atau di bahasa fisikanya rumusnya S sama dengan V dikali T, gitu ya. S jarak, V kecepatan, T adalah waktu. Ingat, kalau dia GLB rumusnya cuma satu ini. Oke, itu yang A, GLB. Yang kedua, yang B, apa lagi jenis dari gerak lurus? Oke, benar. Gerak lurus berubah beraturan. Berarti ada yang berubah, tapi perubahannya secara teratur. Nah, berarti kita lihat dulu ya. Ciri-ciri dari GLB. Kalau GLB kan V-nya konstan. Kalau GLBB gimana V-nya? Nah, berubah. Nah, kecepatannya berubah. Karena kecepatannya berubah, maka nanti kecepatan bisa kita bagi atas dua. Kalau di GLBB ada kecepatan V0, ada kecepatan awal titik B, itu kecepatannya berubah. Karena kecepatannya berubah, maka untuk GLBB kita mengenal dua istilah kecepatan. Ada V0 itu adalah kecepatan awal, ada namanya VT. VT itu adalah kecepatan akhir, gitu ya. Nah, kenapa di GLB nggak ada V0, nggak ada VT? Karena di GLB V-nya konstan, tidak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti nggak ada V awal, nggak ada V akhir. Berbeda dengan GLBB ya. Oke ya, bedanya ya. Oke, berarti ciri-ciri yang kedua. Kalau V-nya berubah, berarti percepatannya gimana? A-nya adalah tetap atau konstan. Nah, itu dia ciri-ciri dari GLBB. Kalau GLB rumusnya cuma satu, Jokowi, atau S sama dengan V kali T, maka kalau dia GLBB rumusnya ada 3, dan itu wajib hafal. Nah, apa yang pertama? Ada yang ingat? S sama dengan V0 kali T, tambah kurang setengah kali A kali T pangkat 2. Nah, yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali A dikali S. Nah, yang ketiga, VT sama dengan V0 tambah kurang A dikali T. Nah, ini ya, wajib dihafal. Yang S apa S?
Nah, sama jarak V0 kecepatan awal T waktu. Yang A kecepatan VT kecepatan akhir. Dah, aman ya? Bisa ya? Nah, lihat di rumusnya. Ada positif negatif, ada positif negatif, ada positif negatif. Kapan kita menggunakan positif, kapan kita menggunakan negatif? Positif kita gunakan apabila dia termasuk GLBB dipercepat. Nah, apa maksudnya GLBB dipercepat? Apa maksudnya itu? Kalau kecepatannya V-nya semakin lama semakin bertambah, gitu ya. Nanti kebalikan, negatif kalau dia termasuk GLBB diperlambat. Nah, diperlambat. Apa maksudnya GLBB diperlambat? V-nya semakin lama semakin bertambah. Poin yang C itu adalah tentang grafik. Nah, grafik antara GLB dengan GLBB. Nah, grafiknya kita mulai dulu dari grafik S terhadap T. Nah, S apa S? Jarak T. Oke, berarti kalau kita bikin grafiknya, di sumbu X adalah T, di sumbu Y adalah S. Nah, kira-kira gimana bentuk grafik S terhadap T untuk GLB? Lurus. Kenapa lurus? Lihat dari rumusnya ya. S sama dengan V kali T. V-nya tetap, berarti yang mengalami perubahan S dan T. S dan T sebanding, berarti S-nya besar, T-nya besar. S-nya kecil, T-nya kecil. Gitu ya. Jadi kalau kita bikin bentuk grafiknya nanti linear kayak gini. Ya kan? Oke. Untuk GLBB, nah gimana bentuk grafik S terhadap T? Melengkung, kenapa dia melengkung? Karena di persamaannya ada persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti grafiknya adalah melengkung, gitu ya. Nah, yang kedua kita lihat adalah grafik V terhadap T. Berarti kecepatan terhadap waktu. Berarti kalau V terhadap T, di sumbu Y adalah V, di sumbu X adalah T. Nah, gimana kalau GLB tadi ciri-cirinya? V-nya gimana? GLB? Tetap. Kalau tetap berarti bentuknya kayak gini aja ya. Mendaftar aja. Ya kan? Oke. Nah, kalau GLBB tadi gimana V-nya? Berubah tapi secara teratur ya. Berarti grafiknya kayak gini ya. Oke? Nah, terus apa lagi? A terhadap T. A terhadap T, kalau dia GLB, tadi ciri-cirinya A-nya gimana? Gimana ciri-ciri A-nya? Kalau GLB, A-nya 0. Nah, kalau 0 berarti grafiknya di bawah. Gitu ya. Nah, kalau dia GLBB, A-nya gimana? A-nya gimana? Tetap atau konstan, berarti grafiknya lurus saja. Nah, gitu. Coba lihat dulu ke depan, kalau ada yang ragu tanyain dulu. Sekarang masuk ke aplikasi lagi ya. Poin D, aplikasi dari GLBB. Ada 3. Yang pertama kita lihat namanya adalah gerak jatuh bebas. Nah, disingkat dengan GJB aja ya. GJB berarti gerak jatuh bebas. Oke. Nah, gerak jatuh bebas, misalnya ini sebuah benda, itu kita lepaskan atau kita jatuhkan dari ketinggian H misalnya. Nah, berarti kalau dia gerak jatuh bebas, itu V0-nya sama dengan 0. Nggak ada dia kecepatan awalnya. Gitu ya. Nah, karena dia aplikasi dari GLBB, maka rumusnya adalah rumus dari GLBB ini. Dengan catatan, gerak jatuh bebas itu termasuk gerak vertikal? Bawah. Ya, maksudnya termasuk gerak di ketinggian ya? Oke, nah. Kalau dia gerak vertikal, nanti yang S di rumus GLBB kita ubah menjadi H, ketinggian, ya kan? Oke, yang A kita ubah menjadi G. A itu percepatan diubah menjadi G. G adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya biasanya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kita mulai dari rumus yang pertama. S kita ganti dengan apa? H. Berarti rumusnya H sama dengan, nah, V0, dia gerak jatuh bebas. V0-nya 0 kan? Berarti 0 dikali T, 0. 0 ya? Nah, berarti ini nggak usah ya. Gerak jatuh bebas, contohnya buah kelapa jatuh dari pohon. Nah, itu termasuk GLBB dipercepat atau diperlambat? Dipercepat, karena V-nya semakin lama semakin besar. Berarti ini pakai yang positif ya. Setengah. Yang A kita ganti dengan apa? G ya, berarti setengah G T pangkat 2. Oke?
Nah, yang kedua apa? VT pangkat 2. V0-nya 0 ya. Berarti ini 2 A ganti dengan G. Berarti 2G. Berarti S ganti dengan H. Berarti VT kuadrat 2GH. Maka kalau VT aja akar dari 2GH. Ya. Oke, yang ketiga apa? VT sama dengan V0. V0-nya 0 tadi ya. Berarti kalau V0-nya 0, berarti ini nggak usah dibikin ya. Jadinya positif, A-nya ganti dengan G kali T. Gitu ya. Oke? Bisa? Ini tentang gerak jatuh bebas. Ada pertanyaan? Ya. Yang kedua itu adalah gerak vertikal ke bawah. Kita singkat aja dengan GVB. Gitu ya. Nah, kalau gerak jatuh bebas, V0-nya 0, maka kalau gerak vertikal ke bawah, itu V0-nya ada. Atau V0-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Maka, rumusnya yang mana? Apa rumusnya? H sama dengan V0-nya ada ya? Berarti tetap nih, V0 kali T, dia termasuk dipercepat atau diperlambat? Perlambat. Ya, vertikal ke bawah. Nah, dipercepat berarti positif ya. Setengah GT kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2GH. Yang ketiga, VT sama dengan V0 min GT. Nah, ini dia. Untuk gerak vertikal ke bawah. Aplikasi yang ketiga, apa lagi namanya? Gerak vertikal ke atas. Oke, vertikal ke atas. Disingkat dengan GVA. Gitu ya. A atas, B bawah. Kalau GJB, jatuh bebas. Oke. Nah, ada nggak V0-nya untuk gerak vertikal ke atas? Ada. Pasti ada, karena kan nggak mungkin benda ini bisa sampai ke atas kalau nggak ada yang kita kasih ke bendanya ya. Oke, berarti V0-nya tidak sama dengan 0. Berarti ada kecepatan awalnya. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, nih hati-hati ya. Contoh, dari permukaan tanah itu ada benda, kita lemparkan ke atas. Berarti ada V0-nya. Apa yang terjadi sama benda? Benda itu akan naik ke atas sampai berada di ketinggian maksimumnya. Ketika benda berada di ketinggian maksimumnya, benda akan berhenti dulu sebentar. Nah, berarti VT-nya sama dengan 0. Baru habis itu benda turun lagi ke bawah. Berarti ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas, di ketinggian maksimumnya VT-nya adalah 0. Gitu ya. Paham ya? Sampai sini ya? Oke. Maka persamaan untuk gerak vertikal ke atas berarti kan sama nih dengan gerak vertikal ke bawah. Bedanya di tanda ini aja. Ini tandanya positif ya. Kalau gerak vertikal ke bawah itu tandanya positif karena dia sejalan atau searah dengan gravitasi bumi. Kalau dia vertikal ke atas kan dia melawan gravitasi bumi. Berarti dia termasuk GVB diperlambat atau dipercepat? Nah, diperlambat berarti rumusnya H sama dengan apa? V0 kali T min setengah GT kuadrat. Atau apa? VT kuadrat, V0 kuadrat, min 2GH. Nah, atau VT sama dengan V0 min GT. Oh, itu kita yang itu positif. Yang mana? Enggak, yang ini. Oh, positif nih. Lupa tadi. Nah, positif. Bisa dipahami ya? H itu apa H? Ketinggian. Kalau VT? Kecepatan akhir. V0 kecepatan awal. T waktu. G kecepatan gravitasi. Nah, itu ya. Terus yang membedakan jatuh bebas dengan vertikal ke bawah, jatuh bebas V0-nya nggak ada. Kalau vertikal ke bawah, V0-nya ada. Gitu ya. Ini adalah soal kumpulan soal-soal UTBK ya. Nah, kita lihat dulu soal nomor 1. Itu UTBK 2021. Berarti tahun kemarin. Nah, ini yang dihadapi oleh kakak-kakaknya tahun lalu. Kita lihat dulu yang nomor 1. Nah, ini ya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, dibilangnya di soal kecepatannya tetap. Berarti dia termasuk gerak apa? GLB. Nah, dia termasuk GLB. Ingat, kalau GLB rumusnya cuma satu. Apa itu? Oke, S sama V kali T. Oke, terus apa katanya di soal? Jika X dalam tabel di bawah menunjukkan posisi benda tiap saat T, kecepatan benda tersebut adalah. Nah, yang ditanya di soal apa?
Tanya kecepatan. Ya, berarti V kan? V. Oke, tadi dia udah bilang kan di soal kalau dia termasuk GLB. GLB itu rumusnya cuma S sama dengan V dikali T. Nah, yang diminta apa? V. Berarti V sama dengan S dibagi apa? Nah, dibagi T. S itu apa? Jarak. T itu adalah waktu. Nah, lihat tabelnya. Tabelnya kan ada jarak untuk waktu-waktu dari 0 sampai 5 sekon. Nah, kita boleh pilih saja. Boleh dari waktunya dari 0 ke 1, atau 1 ke 2, atau 2 ke 3, 3 ke 4, atau 4 ke 5. Hasilnya sama aja. Nah, anggap aja ya, di tabelnya kita pilih dari T-nya 0 sampai T-nya sama dengan 1 sekon. Ya. Nah, dari 0 sampai 1 sekon, berapa jarak yang ditempuh oleh bendanya? 1,5. S-nya berarti berapa? 2,5 dikurang 1,0 meter kan? Ya. Nah, berarti ini berapa nih? Nah, 1,5 meter. Berarti kan S-nya 1,5. Ya kan? Nah, yang minta V ya, berarti tinggal masukin ke sini. Berarti sama dengan S-nya berapa? 1,5 dibagi T-nya dari mana? 0 ke 1. 0 ke 1 berarti kan 1 dikurang 0. Ya, 1 detik kan waktunya? Ya kan? Nah, berarti 1,5 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah B. Nah, soal yang nomor 6. Nah, itu soal senam PTN tahun 2011. Apa katanya? Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. Berarti apa dulu yang 20 meter? Ketinggian nanti lapangnya apa? H. Oke, berarti diketahui H-nya sama dengan 20 meter. Kemudian 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Nah, ini hati-hati dengan kalimatnya ya. Kalau menjatuhkan itu sama nggak bahasanya dengan melepaskan? Menjatuhkan dengan melepaskan? Ini ya, misalnya ya, ini spidol nih. Oh iya, sama. Nah, spidol kakak lepaskan, ya kan? Oke. Terus spidol kakak jatuhkan, sama kan? Nah, tapi kalau misalnya gini, ini ya caranya ke bawah nih. Coba perhatikan dulu. Hah? Berarti apa namanya? Dilemparkan, ya kan? Oke, sekarang kesimpulannya dari bahasa soalnya, kalau kata-katanya dijatuhkan atau dilepaskan, berarti dia termasuk gerak jatuh bebas. Berarti V0-nya nggak ada, kan cuma dijatuhkan atau dilepaskan. Nah, berarti ini ya, kalau dia gerak jatuh bebas, berarti nanti kalimatnya sebuah benda dilepaskan atau sebuah benda dijatuhkan. Nah, itu dia termasuk gerak jatuh bebas. Tapi kalau kata-katanya sebuah benda dilemparkan. Nah, kalau dilemparkan berarti dia kalau dilemparkan ke bawah berarti termasuk gerak vertikal ke bawah atau GVB ya. Jadi kalau dia gerak vertikal ke bawah berarti V0-nya ada. Tapi kalau dia gerak jatuh bebas itu V0-nya nggak ada atau sama dengan 0. Itu yang membedakan ya. Nah, ini di soal nomor 6 ada seorang anak dia menjatuhkan batu yang pertama. Berarti kalau dia menjatuhkan berarti ini termasuk gerak jatuh bebas. Nah, dari ketinggian H sama dengan 20 meter. 1 detik kemudian, dia melemparkan batu lain ke bawah. Jadi bayang ya, ada seorang anak di ketinggian 20 meter, dia memiliki 2 buah batu. Batu pertama, dia jatuhkan ke bawah. Batu yang kedua, 1 detik setelah batu pertama dijatuhkan, batu yang kedua dia lemparkan ke bawah. Kalau lemparkan, berarti tadi termasuk gerak apa? Vertikal ke bawah. Berarti nanti batu yang kedua itu termasuk GVB, gitu ya. Oke, nah jarak waktu batu 1 dan batu 2 itu adalah 1 detik. Siapa yang duluan? Duluan batu pertama. Paham ya kondisi soalnya? Oke. Terus apa katanya? Anggap tidak ada gaya gesekan udara dan percepatan gravitasinya 10. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan. Nah, ini ya. Dia mencapai tanahnya bersamaan. Walaupun tadi kan katanya batu yang kedua itu dilemparkan 1 detik setelah batu pertama. Tapi mereka berdua sampai di tanahnya bersamaan katanya. Maka kelajuan awal batu kedua adalah
kelajuan awal batu kedua. Batu kedua tadi dia gerak apa? Vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah berarti ada V0-nya. Nah, V0 itu yang ditanya di soal. Berarti kecepatan awal untuk batu yang kedua. Nah, bisa ya? Kira-kira ya? Paham ya maksud soalnya? Oke? Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Apa dulu yang harus kita cari? Waktu benda pertama sampai ke bawah dulu. Karena kan jarak benda kedua dan benda pertama kan 1 detik selisih waktunya. Nah, kita lihat dulu ya. Berarti kita lihat untuk batu yang pertama. Batu yang pertama dia termasuk gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, kita ingin mencari tadi apa? T. Yang T, terus H-nya ada. Kira-kira yang mana yang kita gunakan? Yang 1, 2, atau 3? Yang ada cuma H, kita butuh si T. Nah, 1 berarti. 1 ya. Kalau yang ketiga itu nggak bisa karena ada VT. VT-nya kan nggak dikasih tahu di soal ya kan? Oke, berarti kita gunakan yang pertama. Tapi ingat ya, V0-nya kalau gerak jatuh bebas kan 0. Ya, berarti jadinya apa? H positif setengah GT kuadrat. Gitu kan ya? Nah, tinggal masukin H-nya berapa? 20 setengah, Y-nya 10, T-nya yang kita cari. Ini coret sisa 5, coret sisa 4. Berarti 4 sama dengan T pangkat 2. Berarti T aja adalah 2. Nah, 2 sekon. Ini adalah waktu yang dibutuhkan batu pertama sampai ke bawah. Dia butuh waktu 2 sekon sampai ke tanah. Nah, tadi kan di soal katanya benda yang kedua dilemparkan 1 detik setelah benda pertama. Berarti nanti berapa waktu benda yang kedua? Apakah 2 kurang 1 atau 2 tambah 1? 2 kurang 1. 2 kurang 1. Yakin? 2 kurang 1 atau 2 tambah 1? Jadi pertanyaan nih, tambah atau kurang? Tambah kenapa? Yang bilang tambah kenapa? Karena nih ya, kan batu pertama sampai di tanah dia butuh waktu 2 sekon, ya kan? Oke. Nah, batu yang kedua tadi kan di soal dikatakan dia dilemparkan 1 detik setelah batu pertama dijatuhkan. Jadi kalau batu pertama sampai di tanah itu butuh waktu 2 sekon, berapa waktu yang dibutuhkan oleh batu kedua? Berapa detik? Oke, Putri 1, yang lain? 3. Rehan 3, SP? Nah ya, oke. Berapa detik? Iya, kakak nanya pendapat dulu masing-masing, bedanya 1 detik. Berarti kemungkinannya bisa 1 atau 3. Iya. 3 kan? Nah, kata kuncinya di mana? Dia mencapai tanahnya bersamaan. Jadi kalau bersamaan, berarti kan benda yang kedua harus mengejar benda yang pertama kan? Nah, berarti waktunya harusnya 1 sekon. Kalau misalnya 3 sekon, berarti dia kan nggak bisa mengejar batu yang pertama. Ya, karena dia kan batu yang kedua dilemparkan 1 detik setelah batu pertama dilepaskan. Tapi dia sampai tanah itu harus bersamaan. Berarti waktu si benda yang kedua harus lebih cepat kan? Supaya dia bisa nyampe tanah bersamaan dengan batu yang pertama. Gitu ya, oke? Berarti T2, 2 dikurang 1. Hasilnya berapa? 1 sekon. Nah, selesai nih. Kita lihat lagi yang kedua. Yang diminta kan V0 kan? Yang kedua itu geraknya apa? Vertikal ke bawah. Nah, lihat lagi di rumusnya nih, vertikal ke bawah. Kita mencari V0. Yang diketahui ada T-nya, terus ada H-nya. Nah, yang mana yang kita gunain? Kita mencari V0. Kalau yang kedua, VT-nya ada? Ada, nggak bisa. Nah, berarti yang satu lagi. Apa tuh? H sama dengan V0 kali T tambah setengah G T pangkat 2. H-nya berapa? 20. V0-nya yang kita cari. T-nya tadi berapa? 1 ditambah setengah. G-nya 10, T-nya berapa? 1. Pangkat 2, 1. Nah, ini sisa berapa? 5. Tarik ke sini. 20 dikurang 5. Sama dengan V0. Oke, berarti V0-nya meter per sekon. Berarti jawabannya apa? C. Nah, itu dia contohnya. Itu dia contohnya. Sok dilihat dulu. Kalau ada yang ragu, tanyain. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang lihat soal nomor 5. Ini soal SBMPTN tahun 2018. Yuk, kita bahas ya. Nomor 5 ya. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti persamaan. Persamaannya adalah XT sama dengan min 4T ditambah 2T pangkat 2. Gitu ya.
Nah, apalagi? Dengan satuan posisi X adalah meter dan waktu adalah detik. Nah, katanya pada selang waktu dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4 detik. Berarti T1 2 sekon, T2-nya sama dengan 4 sekon. Maka perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah, berarti yang ditanya di soal perpindahan berarti delta X. Kemudian percepatan rata-rata berarti A yang ditanya. Nah, paham ya maksud soalnya? Nah, gimana caranya ini? Yang dikatakan perpindahan apa? Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Berarti kalau perubahan posisi, berarti posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, posisi akhir berarti pada saat T-nya adalah 4 sekon. Posisi awal pada saat T-nya adalah 2 sekon. Gitu ya. Nah, berarti sekarang gimana maksudnya? Tadi kan persamaan posisi kita kan dikasih tahu min 4T tambah 2T kuadrat. Berarti kita masukin nilai T-nya 2 sama 4 ke dalam persamaan ini. Nah, masukin dulu ya. Pada saat T-nya 1 sekon. 2 sekon. Nah, berarti gimana? Min 4, T-nya tadi berapa? 2 ditambah 2. T-nya 2 ya. 2 pangkat 2. Berarti min 4 kali 2. Min 8 ditambah berapa ini? 8. Makanya berapa? 0 ya? Ya 0? Oke. Ini pada saat T-nya 2 sekon. Sekarang kita masukin pada saat T-nya 4 sekon. Berarti X, T sama dengan 4 sekon. Berarti min 4. T-nya berapa tadi? 4 ditambah 2. Masukin lagi 4 pangkat 2. Gitu ya? Berarti berapa? Min 16 tambah 32. Oke, tambah 32. Berarti berapa ini? 16 meter. Nah, masukin ke rumus ini. Berarti delta X sama dengan 16 dikurang 0. Berarti perpindahannya 16 meter. Belum ya? Baru perpindahan ya? Oke. Apa lagi yang minta? Oke, percepatan. Berarti yang B ya. Percepatan itu rumusnya apa? Percepatan rata-rata. Delta V per delta T. Delta T-nya udah ada. Ada 4 sama 2. Yang belum siapa? V-nya. Nah, ini yang diketahui ini soal apa? Posisi. Yang diminta adalah kecepatan. Nah, apa hubungannya? X dengan V. Posisi dengan kecepatan. Nah, ingat nggak kalau dia X itu posisinya paling atas, di bawah kecepatan, di bawahnya lagi adalah percepatan. Nah, ini ya. Kalau kita diketahui persamaan posisi, kita ingin mencari persamaan V, berarti kan kita turun nih. Turun ya. Kalau turun berarti di matematika diapain? Diferensial, ya kan? Diferensial 1 kali. Kan gitu. Nah, kalau dari V ke A berarti diferensial 1 kali juga, ya kan? Tapi kalau dari X ke A baru diferensial 2 kali. Nah, kebalikan berarti misalnya A-nya yang diketahui, diminta persamaan dari V. Berarti kan A ke V itu naik kan? Kalau naik berarti lawan dari diferensial apa? Integral. Oh, itu ya. Ya kan? Oke, integral 1 kali. Nah, dari V ke X itu juga integral 1 kali. Tapi kalau dari A ke X berarti integral 2 kali. Nah, soal kita yang diketahui apa? Persamaan posisi atau X. Yang kita butuh apa? Kita butuh si V. Berarti dari X ke V. Berarti turun kan? Berarti turunkan 1 kali persamaan ini. Gitu loh. Berarti apa tuh persamaannya? Jadi min 4 tambah 4 ya. Berarti VT sama dengan min 4 ditambah 4T. Itu. Yang kayak itu turunannya. Ini kan persamaan X-nya tadi apa? Min 4T tambah 2T pangkat 2. Diturunkan 1 kali hasilnya min 4 ditambah 4T. Gitu ya. Nah, baru masukin nilai T-nya berapa? 2 sama 4. Berarti V pada saat T-nya 2, berarti min 4 tambah apa ini? 4. T-nya berapa? 2. Hasilnya berapa? 4. Oke, 4 meter per sekon. Sekarang pada saat T-nya adalah berapa? 4. Berarti min 4 tambah 4 kali 4. Ya kan? Ya, 4 ya. Berarti berapa? 10. Min 4 tambah 16. Min 12. Nah, 12. Min, ya.
Nah, 12 ya. 12. Nah, 12 masukkan 1 min 4 Ya, ditambah gitu ya. Ya gitu, oke. Klarifikasi yang bagus. Padahal sudah ada kakak tahu. Nah, berarti 12 meter per second. Nah, masukin ke rumus kita. Berarti A-nya yang gede 12 dikurang 4 per T-nya berapa? 4 dikurang 2. 12 kurang 4. 8 per. Oh iya, apa? Dua. Nah, 8 bagi 2. Masih empat. Nggak ada kayak maksud ya. Berarti 4 meter per second. Nah, berarti apa jawabannya? 16 dan 4. Iya. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan, guys? Silahkan bertanya kalau ada yang ragu, guys. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7. Apa katanya? Sebuah mobil mula-mula diam, ya kan? Dan mesinnya dihidupkan. Berarti apa aja nih? Gambar aja ya kalau kita ragu. Awalnya dia di sini nih. Dia dalam keadaan diam. Berarti V-nya 0 ya. 0 ya. Oke, dihidupin otomatis dia bergerak. Bergerak berarti dengan percepatan tetap. Nah, anggap di posisi 1 sampai dia nanti bergerak di posisi 2. Nah, dengan percepatan berarti katanya ini ke sini itu ada A-nya. Percepatannya 2. Kalau ada percepatan berarti dari 1 ke 2 termasuk gerak apa? GL, BB. Oke, berarti ini termasuk gerak GL, BB. Gitu ya. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon. Nah, berarti ini ke sini itu berapa? 10 sekon. Nah, setelah bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Dimatikan, mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Nah, berarti nanti ada di posisi 3. Di posisi 3 si mobilnya berhenti, berarti V-nya 0 lagi, ya kan? Nah, di sini tuh ada V-nya ya, tapi kita nggak tahu berapa V-nya. Berarti ini ada 2 buah proses nih. Yang proses 1 ke 2 itu GLBB dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena V-nya bertambah, ya maju. Kalau 2 ke 3 berarti prosesnya apa? GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Nah, karena dia mengalami perubahan kecepatan sehingga nanti kecepatannya menjadi 0 atau dia nggak gerak lagi, gitu ya. Nah, yang ditanya apa di soal? Yang ditanya apa? Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Nah, berarti yang mana yang diminta? Mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Berarti dari 1 ke 3 jaraknya atau dari 2 ke 3? 2 ke 3 ya. Kan mesin dimatikan di sini ya. Oke, berarti ditanya jarak dari 2 ke 3 berapa? Ingat, dia GLBB. Nanti rumus jarak apa kalau dia GLBB? S sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Kan gitu? Kalau kita mencari jarak S dari 2 ke 3, kita butuh V0 di titik 2 kan? Kita butuh kecepatan di titik yang kedua kan? Ya, nah kecepatan di titik yang kedua ini belum ada. Nah, gimana cara mendapatkan kecepatan di titik yang kedua? Gunakan yang di jarak 1, 2, kan gitu. Nah, untuk lintasan 1, 2, apa yang diketahui? Ada A, ada V0, apa lagi? Ada T, kan gitu. Nah, apa yang kita cari di sini? Kalau untuk lintasan 1, 2, berarti V2 itu sama dengan VT-nya enggak? Ya kan? Oke, berarti pakai rumus apa? VT sama dengan V0 tambah apa kurang? Positif, karena dipercepat. A kali T, ya kan? Oke, V0-nya 0, A-nya 2, T-nya adalah 10. Kan gitu ya? Berarti ini 20 meter per second. Berarti kecepatan mobil di titik yang kedua ini adalah berapa? 20 meter per second. Nah, yang diminta S23 kan? Berarti sekarang lintasan 2 ke 3. Yang diketahui apa? V0-nya ada tuh 20. Ini kan menjadi V0 kan di lintasan 23. Ya, kalau di lintasan 1, 2 yang ini menjadi VT. Ya, di lintasan 2, 3 ini menjadi V0. Oke, berarti V0-nya 20. VT-nya berapa? Berarti kan? Berarti VT-nya 0. Terus T-nya ada nggak? 10 sekon kan di sini? Oke, berarti T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, A-nya berapa A-nya? Mengalami perlambatan tetap berarti. Nah, berarti A-nya juga 2. Cuman
dia mengalami perlambatan. Kenapa perlambatan? Karena dari 2 ke 3 prosesnya diperlambat. Nah, intinya dari 1 ke 3 A-nya sama-sama 2. Cuman 1 ke 2 itu dipercepat, namanya percepatan. 2 ke 3 diperlambat, namanya perlambatan. Yang nilainya selalu 2, karena dia tetap katanya. Gitu ya. Nah, berarti pakai rumus yang pertama ya. S23 berarti V0 kali T ini ya. Ada diperlambat setengah A T pangkat 2. Berarti tinggal masukin V0-nya berapa? 20. T-nya berapa? 10. Dikurang setengah, A-nya 2, T-nya 10 pangkat 2. Berapa ini? 200 dikurang 100. Berarti 100 meter. 100 meter. Berarti D ya. Coba ada yang mau ditanyain nggak? Paham? Oke, ada yang mau ditanyain? Guys? Oke, bisa ya. Nah, berarti untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, tapi Teteh berharap nanti di rumah kalian melakukan latihan soal secara mandiri. Ya, ingat kunci kesuksesan itu hanya 2. Yang pertama, pahami konsep. Yang kedua, sering-sering latihan soal. Oke, jadi kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk hari ini. If you saw me on the train, would you look the other way? Like